Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada pada saat pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini kita bisa bangun, kita bisa menghirup udara segar, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berikan satu judul, yaitu berjuang dan menang. Berjuang dan menang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita itu harus berjuang, ya, dimana kita berada di dunia yang sudah rusak. Banyak sekali perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan dan harus juga kita lewati. Dan pasti ketika kita ingin berjuang, kita pasti mengharapkan kemenangan. Bapak Ibu, di dalam kita belajar satu tokoh Alkitab, ya, satu teladan yang luar biasa, di mana melakukan perjuangan dan bisa menang, bisa melewati setiap tahap, setiap proses demi proses yang terjadi. Kita akan belajar di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Karena ayat firman-Nya ini terlalu banyak, saya tidak akan membacakannya untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di Matius pasal 4 ayat 11 ini dikisahkan bahwa ada satu hal yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Dan ketika dia datang ke dunia, dia 100% manusia, dia bisa mengalami, dia bisa merasakan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia. Ya, tapi tidak dengan dosa. Ya, dia bisa merasakan kesakitan, ya. Dan di ayat ini dikatakan bahwa ayat 1 sampai 11, Tuhan Yesus itu tengah melewati, ya, sudah melewati masa puasa selama 40 hari. Dan setelah melewati itu, waktunya Tuhan Yesus untuk bisa makan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi pada saat itu justru karena Tuhan Yesus sudah melewati masa-masanya untuk berpuasa, tapi iblis itu datang untuk menggodai Tuhan. Yang pertama kita bisa melihat di ayat 3 dan 4, di situ iblis mengatakan bahwa karena jika engkau anak Allah, maka jadikanlah batu ini menjadi roti. Jadi iblis itu meminta Tuhan untuk melakukan cara-cara tertentu supaya Tuhan Yesus bisa makan, yaitu menjadikan batu itu menjadikannya sebagai roti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjawab apa? Tuhan Yesus berkata bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Ini artinya bahwa bukan dari firman, makan firman Tuhan ini bukan. Tapi maksudnya adalah manusia itu hidup dari firman. Apa yang setelah dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan menjagai hidup setiap manusia, maka itulah yang dipercayai Tuhan. Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan akan menjagai, Tuhan akan memberikan berkat-berkat daripada Tuhan, maka itulah yang perlu dipercayai. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu lagi melakukan hal yang diinginkan oleh iblis. Bapak Ibu yang kedua dikatakan bahwa di ayat 6 dan 7, iblis itu mengajak Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan. Ya, dikatakan di situ Tuhan sudah berkata bahwa dia akan menopang kakimu supaya tidak terantuk pada batu. Jadi lemparkanlah dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ini juga iblis itu ingin supaya Tuhan Yesus mencobai Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan pasti akan menolong, maka lakukanlah ini. Kita mau lihat apa bukti yang telah dijanjikan oleh Tuhan itu. Jadi ini mencobai Tuhan. Kemudian Tuhan berkata di ayat yang ke-7 dikatakan di situ, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian di ayat yang ke-8 dan ke-9 di situ dikatakan bahwa iblis memberikan tawaran dunia kepada Tuhan Yesus. Katanya jika engkau mau memiliki semua hal-hal di dunia ini, maka silakan sujud menyembah kepadaku. Tetapi Tuhan berkata di situ dikatakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kejadian itu apa yang terjadi? Iblis itu meninggalkan Tuhan Yesus dan dikatakan di ayat 11 bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu datang kepada Tuhan Yesus untuk melayaninya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang juga dalam kehidupan kita mengalami tantangan-tantangan. Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa merasakan sakit penyakit. Ya, sama seperti iblis itu mau mencobai Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak bisa dicobai oleh iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang juga ketika kita mengalami krisis-krisis dalam hidup kita, yang pertama tadi Tuhan Yesus disuruh untuk mengubah batu menjadi
menjadi roti. Kadang juga dalam kehidupan kita mengalami krisis-krisis yang mulai dari makanan, keuangan, pekerjaan dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami itu, kita mau melakukan berbagai cara yang menurut kita itu cara yang paling tepat, tapi kita tidak menanyakan Tuhan dulu apakah itu cara yang diinginkan Tuhan atau tidak. Dan akhirnya apa? Itu justru kita sudah mempercayai iblis, melakukan apa yang dikehendaki oleh iblis. Ya, beberapa waktu yang lalu saya melihat di berita, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti berita, ada orang tua yang sampai memukul anaknya sendiri, yang menghalalkan segala cara karena anaknya itu tidak mengizinkan dia untuk pulang kampung, untuk mudik. Kemudian ibu ini memukul kepala anaknya sampai berdarah. Ya, dia bisa melakukan berbagai cara ya untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, yang kedua Bapak Ibu, kadang juga dalam kehidupan kita ini kita mungkin tidak merasa bahwa kita sedang mencobai Tuhan. Ya, banyak orang yang berkata Tuhan pasti menolong. Ya, beberapa waktu yang lalu di COVID ini ada teman saya yang pernah berkata bahwa kan Tuhan sudah berjanji Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan mau menolong, orang-orang percaya pasti akan disembuhkan, akan dibebaskan dari penyakit. Gak apa-apa lah kita keluar sebentar, kita mau jalan-jalan dulu, ya menikmati gak apa-apa, mau nongkrong di mana gak apa-apa, kan juga Tuhan akan melindungi kita. Itu namanya mencobai Tuhan. Kalau kita sudah tahu di depan kita ada bahaya, lah kenapa kita harus mau menerjang itu, mau menghadapi itu? Kan sudah dikatakan bahwa kita jangan mencobai Tuhan kita. Justru kalau kita udah tahu ada bahaya di depan dan kita mau mengatakan Tuhan pasti akan menolong, sikap yang seperti itu justru kita telah mencobai Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan menolong, tapi kita juga harus bijak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau memang disuruh untuk tidak melakukan kegiatan ini dan itu dulu, maka kita juga harus menaatinya supaya kita tidak mencobai Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, terkadang dalam hidup ini juga kita menginginkan, banyak orang yang menginginkan keinginan duniawi, kehormatan, ya, menginginkan nama, ya, kenikmatan duniawi. Bahkan ada beberapa orang yang supaya memiliki jabatan-jabatan tertentu mau merelakan iman percayanya kepada Tuhan, ya, mau meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dan itu tidak baik Bapak Ibu, karena kita itu tidak perlu mencari kenikmatan dunia, kita itu tidak perlu mencari kehormatan dunia, karena yang terpenting adalah kehormatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita bisa membaca di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26 dikatakan di situ, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu mencari kehormatan dunia, kenikmatan dunia. Ya, kalau kita memang memiliki jabatan, puji Tuhan. Tetapi jangan sampai jabatan yang kita peroleh itu menjadikan kita lebih tinggi dan melupakan bahwa sumber kehormatan itu dari Tuhan. Ya, jadi sebenarnya kehormatan yang kita nanti-nantikan, kenikmatan yang kita nanti-nantikan adalah kenikmatan kehormatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berjuang dalam hidup ini. Tuhan Yesus bisa melewati setiap proses ya selama di dunia sehingga ia menang. Kemudian Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga diajak untuk berjuang. Ya, yang pertama Bapak Ibu, kita berjuang untuk tetap tenang menghadapi masalah. Ya, Tuhan Yesus ketika menghadapi masalah, Tuhan Yesus tetap tenang sehingga dia bisa menghadapi masalahnya. Yang kedua Bapak Ibu, kita menerima proses tanpa harus protes. Ya, kebanyakan orang ketika mengalami masalah, mengalami tekanan, Tuhan kenapa saya mengalami tekanan ini? Tuhan mengapa saya mengalami masalah-masalah yang seperti ini? Satu contoh saya mau katakan, Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dan berkata bahwa Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi jika tidak, maka biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Kadang kita memiliki situasi tertentu di mana kita sudah lelah dalam setiap masalah-masalah hidup kita. Tapi walaupun kita sudah lelah, kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan boleh tolong. Tapi kita boleh memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita juga jangan lupa, jangan atas keinginan kita, tapi biar terjadi atas kehendak Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa sebenarnya yang kita hadapi, ujian-ujian yang kita hadapi itu sebenarnya untuk membuat kita naik kelas ya. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12,
Yakobus pasal 1 ayat 12 itu dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak dicobai oleh Tuhan. Yang mencobai kita adalah iblis, tapi kita diuji oleh Tuhan supaya kita bisa naik kelas. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita diuji sampai di mana iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang perlu kita pelajari adalah Tuhan akan memulihkan padang gurun kita. Ya, kita harus melawan godaan iblis. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Kita harus melawan godaan iblis, di mana bahwa kalau Tuhan Yesus bisa melawan, kita juga belajar dari Tuhan Yesus untuk bisa melawan godaan iblis. Supaya apa? Kita bisa menerima janji Tuhan. Di ayat 11 dikatakan Bapak Ibu bahwa setelah Tuhan Yesus di Matius tadi dikatakan bahwa setelah Tuhan Yesus setelah iblis selesai mencobai Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah iblis itu pergi dan malaikat-malaikat Tuhan melayani. Itu di padang gurun, berarti melayani ini tadi memberikan makanan. Bapak Ibu, apakah di padang gurun ada makanan? Sepertinya tidak ada. Ya, di padang gurun tidak ada makanan. Tetapi Bapak Ibu, itu karena kuasa Tuhan bisa memberikan makanan di padang gurun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa masalah kita saat ini? Apa padang gurun yang kita alami? Ya, mungkin kita mengalami krisis dalam ekonomi, keuangan, keluarga, dalam pekerjaan kita. Tapi percayalah, pada saat pagi hari ini saya mengatakan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan padang gurun kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita. Bagian kita lah tetap berjuang untuk menang. Amin, kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersyukur, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami lagi kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus berjuang Tuhan untuk menang, melawan godaan iblis, berjuang untuk tetap tenang, kemudian berjuang Tuhan untuk bisa melewati setiap proses dalam kehidupan kami tanpa harus protes. Mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa melewati setiap proses demi proses yang Tuhan berikan kepada kami, yang bertujuan untuk menguji iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mohon kiranya Engkau memberkati setiap aktivitas kami Tuhan yang akan kami lalui nanti sepanjang hari ini. Biar Tuhan terus yang bekerja, Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar Tuhan terus yang menolong, memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.